Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir pagi hari ini, kita boleh datang di tempat ini. Mari kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu, atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu. Kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu boleh datang di tempat ini, boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin, gak boleh selesai itu semua surut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari jemaat Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian dari awal. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Katakan seluruh surga, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Engkau kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, haleluya. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Kau layak ditinggikan, layak disembah. Haleluya.
Kuasamu disanjung. Mari sama-sama katakan pujian dari Allah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat, membawa pujian bagimu Yesus. Ku mengangkat tanganku bersuka di depan sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku mengangkat wajah-Mu bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih. Katakan ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Katakan Engkau baik, baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Oh.
sekali lagi ku mengangkat tanganku. Haleluya. Tanganku bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Yuk kita tepuk tangan kita ke bawah. Haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, bisa bagi Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita akan pujian ini dari awal sama-sama, katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, katakan ku angkat tangan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Beri salam-salam bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, di situ ada jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Di situ dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia, yaitu Yesus, yang memelihara kehidupan kita. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, pasti kehidupan juga kita sebagai orang yang percaya pasti dipelihara oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan memakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan.
Nyanyian pujian ini sebagai doamu, sebagai imanmu kepada Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan kasih tanpa bekerja. Apalagi kita sebagai orang percaya, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangan Tuhan harap, Tuhan sediakan saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan, saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan bekerja. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini dengan hati kita. Jemaat sendiri katakan, haleluya Yesus. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Saat bersyukur Tuhan sekali lagi katakan, saat kau perlu Tuhan. Haleluya. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Saat bersyukur Tuhan saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu, datang dengan penuh kerinduan untuk memuji Engkau, kerinduan untuk memuliakan Engkau, kerinduan untuk menyembah Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu dan pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang sempurna. Mari Roh Kudus Engkau bekerja, berbicara kepada kami. Kami siap Tuhan, biarlah kami menyiapkan diri dan hati kami untuk mendapatkan kekuatan firman yang akan Kau taburkan. Biarlah
semuanya berasal dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, firman yang penuh kuasa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, silakan duduk. Selamat pagi dan shalom. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, baik yang di tengah, di samping, maupun yang ada di rumah, yang nantinya akan mengikuti ibadah ini melalui saluran YouTube. Baik, khotbah saya hari ini diambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu bisa buka Alkitab, bisa buka HP. Baik, akan saya bacakan ayat ini. Sekali lagi, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang mengimani ayat ini sama-sama katakan amin. Judul khotbah saya hari ini adalah mendengar suara Tuhan. Kita tahu visi dan misi gereja di tahun ini, yaitu kita ini akan mendapatkan grace, rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Bahkan tahun ini tahun yang istimewa, tidak hanya grace, tetapi multiplied grace. Berlipat kali ganda, bermultiplikasi. Dan pada bulan ini, tema yang kita ikuti adalah delighting in King's Word, delighting in God's Word. Saya ulang, Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Garis bawahi kata kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Garis bawahi kata yang lain, merenungkannya siang dan malam. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kitab Mazmur ini sangat panjang, ya, ada 150 pasal. Dari scroll, dari perkamen-perkamen, dari lembaran-lembaran yang dikumpulkan, ya, karena Mazmur ini digubah, dikarang, ditulis oleh banyak orang. Ada Daud, ada Salomo, ada Bani Korah, ada Musa, dan penulis-penulis yang lain. Ada seorang ahli kitab suci yang bernama Ezra menyusun scroll ini dengan baik, dengan hati-hati, dengan tuntunan dan bimbingan dari Roh Kudus. Pasal 1, pasal 2, pasal 5, pasal 119, dan akhirnya pasal 150. 150. 150 . 150 pasal. 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 150 pasal.
mau diganti ini. Cek. Kita harus tahan dalam segala macam godaan, ya, tanpa terkecuali godaan mikrofon. Termasuk PowerPoint ini nggak bisa tampil ya. Musa kehidupannya jauh lebih lama dari Salomo dan Daud. Tidak dimasukkan dalam pasal 1. Kalau kita ngomong sebagai karya sastra, maka Mazmur 119 itu harusnya pasal 1. Di sini ada yang kuliah teologi. Tentunya tahu Mazmur 119. Sayang, saya ini belajar bahasa Ibrani agak kesulitan, ya. Tetapi Mazmur 119 ini disusun sehingga sangat panjang, dibuat oleh Daud menjadi satu karya sastra yang luar biasa. Kenapa panjang? Karena ditulis sesuai dengan abjad Ibrani. Mulai dari A, B, C, D sampai Z. Dimulai dari Alef, kemudian ayat berikutnya Beth, kemudian Gimel, dan seterusnya. Sayang kita tidak bisa bahasa Ibrani. Tetapi Mazmur 119 merupakan karya sastra, salah satu karya sastra yang memiliki nilai tertinggi. Tetapi itu tidak menjadi acuan oleh Ezra untuk menentukan Mazmur 119 menjadi pasal yang pertama. Rupanya ada hal yang lebih penting, mengapa pasal 1 ini ditaruh sebagai yang pertama. Ternyata dari isinya, dari pesannya, dari kontennya, sengaja Ezra dengan bimbingan dari Tuhan memprioritaskan pasal atau ayat ini. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mencamkan pasal 1 ini. Di sini ditulis Tuhan mengkategorikan manusia hanya menjadi 2 kelompok. Kelompok pencemooh, kelompok orang bijaksana. Hanya ada 2 jalan. Jalan yang satu lebar, gemerlap, penuh kegembiraan, pesta pora. Jalan yang satunya lagi, jalan yang sempit, jalan yang tidak menarik. Satu jalan kalau diikuti, maka akan membawa kepada kebinasaan, hukuman yang kekal. Jalan satunya adalah jalan yang penuh sukacita, kegembiraan, berbahagia bersama dengan Tuhan. Tidak ada jalan di tengah, tidak ada kategori orang yang lebih condong ke kiri atau ke kanan. Tidak ada orang yang kelompoknya 1,5, 2,5. Hanya ada 2 kelompok. Renungkan Bapak Ibu. Kita ini masuk dalam kelompok yang mana? Gereja ini, jemaatnya masuk dalam kelompok yang mana? Tentunya Bapak Gembala, tentunya Tuhan kita,
tidak rela kalau ternyata gereja kita terbagi menjadi dua. Kerinduan kita, apa yang kita imani, kita harus mencamkan supaya kita ini semuanya nanti bersama-sama masuk ke surga. Yang setuju katakan amin. Pasal 1 sedemikian penting. Kita harus kesukaannya Taurat, merenungkannya siang dan malam. Delighting in God's word atau delighting in King's word. Maka kita ini harus bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Nah, ini ada hal-hal yang memang perlu kita pelajari, kita tegaskan. Apa sih artinya mendengar suara Tuhan? Kita buka Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Bisa dibaca lewat HP, bisa dibaca lewat layar, ya. Demikian firman Tuhan. Ini bukan 1, 2, 3, tapi 11, 12, 13. Gitu ya. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Ayat 14, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Mendengar suara Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, seringkali kita ini sebagai anak-anak Tuhan sulit untuk mendefinisikan apa sih artinya mendengar suara Tuhan. Ada orang-orang yang berpendapat mendengar suara Tuhan, yaitu mendengar memakai telinga. Oh, Tuhan bersabda, Tuhan bersuara, Tuhan memperdengarkan sabdanya, dan saya mendengar. Ada beberapa orang yang menyampaikan kesaksian seperti itu. Ada hamba-hamba Tuhan yang bisa menyampaikan kesaksian, saya mendengar suara Tuhan, dikatakan audible. Langsung seperti Bapak Ibu mendengar suara saya saat ini. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita bisa jadi bingung. Saya ini sudah menjadi Kristen 50 tahun. Sudah menjadi Kristen 60 tahun. Pak Wigu, jadi Kristen berapa tahun, Pak? 60. Boleh kurang sedikit, Pak? 60 tahun. Kalau tak terawang gini, Pak Yok nih 70 tahun kira-kira. Saya sudah jadi anak Tuhan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kok belum pernah ya telinga saya mendengar suara Tuhan? Belum pernah Tuhan ini ngomong, hai anakku, dengarkan saya, listen to me. Kamu gini ya, berjalan, kemudian mengambil langkah ke kiri, kemudian belok ke kanan, kemudian melakukan ini, dan kunjungi hamba Tuhan ini,
dan katakanlah A, B, C, D. Tidak pernah, belum pernah. Ayat 14 saya ulangi. Tetapi firman ini sangat dekat, mungkin penghuni di sebelah sini nyebrang ke Hades. Lalu orang kaya ini menyampaikan hal yang kedua. Kalau gitu Abraham, tolong, saya masih ada 5 saudara yang belum mengenal Tuhan. Ada 5 saudara, orang yang hidupnya masih enggak karuan. Orang yang penuh dengan dosa. Sampaikan supaya mereka itu bertobat, mengenal Tuhan Yesus, memiliki iman yang benar, pergilah ke sana. Jawaban Abraham sangat mengejutkan. Tidak perlu. Sudah ada kitab Taurat, sudah ada kesaksian para nabi. Cukup. Enggak perlu saya ini ngomong ke orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Enggak perlu saya ini memperdengarkan suara saya. Kalau Taurat, kalau Alkitab saja tidak mau dibaca, tidak mau didengar, tidak dipercayai sebagai firman Tuhan, cukup. Tidak perlu orang mati dibangkitkan. Kalau orang mati dibangkitkan pun, orang-orang ini nggak akan percaya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jangan sampai kita ini memiliki persepsi yang keliru. Kalau mendengar suara Tuhan itu harus yang wah, yang spektakuler, harus yang luar biasa. Betul, itu bisa terjadi seperti itu. Betul, manifestasi Tuhan memperdengarkan suaranya bisa memakai 1001 macam cara. Tapi catat Bapak Ibu, hal ini baik-baik. Mendengar suara Tuhan bisa dengan cara membaca Alkitab, membaca kitab suci. Jangan merendahkan kata-kata dalam kitab suci. Jangan mendiskreditkan ayat-ayat dalam Alkitab yang secara sederhana kita baca. Itulah artinya mendengar suara Tuhan. Kita baca di Roma pasal 10 ayat 6 sampai 8. Baik, saya bacakan. Ayat yang ke-6, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman Tuhan yang kami beritakan. Pengertian ini adalah pengertian yang saya harapkan diperbaharui sejak sekarang. Bahwa kita ini enggak perlu seolah-olah berusaha naik ke surga, menjemput Tuhan Yesus untuk menyampaikan sabdanya. Turun ke dunia orang mati, mengangkat Tuhan Yesus. Supaya berada bersama-sama dengan kita, memperdengarkan suaranya. Tidak perlu, dan tidak perlu. Firman Tuhan itu ada dalam hatimu. Firman Tuhan itu ada dalam kitab suci yang dengan mudah bisa kita baca. Itulah firman Tuhan Yesus, itulah firman Tuhan.
Yang pertama adalah mendengar suara Tuhan. Hal yang kedua, kita bisa mendengar suara Tuhan. Yang pertama tadi mendengar suara Tuhan melalui Taurat, melalui kitab suci. Cara mendengar yang kedua adalah mendengar dari pengkhotbah. Tidak saya lanjutkan, dari pengkhotbah. Tapi kalau di slide saya tulis pengkhotbah biasa. Ada luarnya tapi saya coret, ya. Tapi saya pikir kita nggak bisa membeda-bedakan, ya. Pengkhotbah biasa, pengkhotbah luar biasa, katakanlah dari pengkhotbah. 1 Korintus 2 ayat 1, kemudian melompat dilanjutkan ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ayat yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kalau subjudul ini saya tulis dengarkan pengkhotbah biasa. Sebetulnya pengkhotbah luar biasa, luarnya saya coret. Apa artinya Bapak Ibu? Dari ayat ini, ada beberapa atau pengkhotbah yang ada. Itu menyampaikan firman Tuhan dengan kepandaian yang luar biasa. Dengan hikmat manusia, dengan hikmat yang sangat tinggi. Mungkin tinggi secara intelektual, bisa jadi tinggi secara alam roh. Sehingga satu pengkhotbah mengatakan, saya pernah masuk ke surga, dengarkan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pernah ketemu malaikat. Bahkan kalau jas saya ini saya lepas, ada sayapnya. Ada pengkhotbah-pengkhotbah yang menyampaikan seperti itu. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang berlomba-lomba ingin mendengarkan suara Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan seperti ini. Ada yang memiliki hikmat tinggi secara intelektual, menyampaikan dengan data, ilmiah, scientific, dengan rumus, dengan logika, dengan bahasa-bahasa yang luar biasa, menunjukkan intelektual yang tinggi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebetulnya tidak menjadi masalah buat para pengkhotbah itu. Baik yang sudah pernah ke surga, bahkan ada yang mengaku sudah pernah ke neraka. Ada yang pernah bertatap muka dengan malaikat. Ada yang secara intelektual memang bisa mempresentasikan dengan baik. Ada data, ada chart, grafik, dan lain sebagainya. Tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah kita. Yang menjadi masalah adalah saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kalau kita ini mencari pengkhotbah seperti ini hanya untuk keperluan supaya kita ini mendapatkan sesuatu yang disebut ilmu. Kalau kita ini lebih mengejar kepada pengkhotbahnya dan tidak kepada firman Tuhannya. Saya tidak mau ke gereja ini. Saya mau
pembicaranya dari Amerika, dari Kanada, dari Jerman, dari gereja yang besar. Saya tidak mau mendengarkan kalau khotbah ini disampaikan oleh pendeta dari Pati. Oh, ada yang dari Pati. Kalau bahasa plesetan, pati-pati di jalan, Pak. Maksudnya hati-hati. Justru, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kalau pengkhotbah itu bodoh, kalau pengkhotbah itu tidak bisa menyampaikan dengan akal budi dan pikiran manusia yang tinggi, semakin pengkhotbah itu rendah, maka semakin menonjolkan firman Tuhan. Bahkan kalau pengkhotbah yang tidak bisa berkhotbah, asal pengkhotbah itu bisa membacakan ayat, dia sudah berkhotbah. Tuhan Yesus di bait suci saat bertemu dengan guru-guru ahli kitab, ahli Taurat, dan bahkan orang-orang Farisi, maka Tuhan Yesus membuka kitab Yesaya, dibacakan 1 ayat, 2 ayat. Orang-orang itu kemudian terheran-heran. Anak siapa dia ini? Memiliki hikmat yang luar biasa. Hanya membacakan ayat. Ada anak kecil dipanggil ke depan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, barang siapa tidak bertobat seperti anak kecil ini, tidak bisa masuk ke surga. Khotbah yang sangat sederhana. Ada anak kecilnya dipanggil. Tuhan Yesus ada di pinggir sumur, sedang menimba air. Tolong beri aku minum, kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Kalau engkau minum air dari sumur ini, maka engkau akan tetap haus. Besok akan haus, lusa akan haus. Engkau akan tetap haus. Tetapi kalau engkau minum air daripadaku, yaitu air hidup, maka engkau tidak akan pernah haus. Khotbah yang sangat sederhana. Ketemu di sumur, maka pembahasannya tentang sumur. Ada anak kecil, maka membahasnya tentang anak kecil. Ada orang-orang ahli bangunan, maka Tuhan Yesus menyampaikan tentang pondasi yang kuat dan pondasi yang tidak kuat. Tentang benih dan beberapa jenis tanah. Khotbah yang seperti itu sehingga sampai sekarang di antara Bapak, Ibu, Saudara sekalian, siapa sih yang bisa melupakannya? Kita ingat terus ada 4 jenis tanah. Kita ingat terus ada benih yang jatuh di bebatuan. Kita ingat terus ada benih yang akhirnya tumbuh, tetapi ada semak belukar menghimpit. Saya sangat menikmati sharing firman Tuhan yang disampaikan Bapak, Ibu, Saudara sekalian di Komsel. Tentunya di gereja ini, ya. Pak Stefanus, Pak Satrio, dan siapapun yang diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja ini. Tetapi di luar pengkhotbah yang ada, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sharing firman Tuhan di Komsel, ya, disampaikan dengan sederhana, disampaikan tanpa dekorasi, hiasan kata-kata. Saat menyampaikan, hanya membaca ayat, kemudian menyampaikan apa yang dialami sesuai dengan firman Tuhan itu. Kita mendengarkannya, kita menerima kekuatan. Saat mendengarkannya, kita merasakan sukacita. Bahkan setelah
1 hari, 2 hari, 1 minggu, beberapa saat kemudian berkat itu masih mengalir dalam hati kita, masih mengalir dalam kehidupan kita. Saya ingat satu bapak menyampaikan firman Tuhan ini 3 tahun yang lalu. Saya ingat ibu ini menyampaikan firman Tuhan dan kesaksian 10 tahun yang lalu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, barangkali ada pengkhotbah besar, pengkhotbah hebat. Perkuat kebenaran motivasi kita untuk mendengar suara Tuhan mulai saat ini. Yaitu, kalau kita ini mendengar, kalau kita ini ingin mendengar suara Tuhan, tidak perlu mendengar dari pengkhotbah luar biasa. Kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian saat rekan-rekan kita di Komsel sharing firman Tuhan. Itulah firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan ada yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jangan merasa kita ini bodoh, jangan merasa kita ini bukan orang yang berhikmat. Jangan merasa kita ini orang yang lemah dan tidak terpandang. Sehingga kita merasa kita tidak berguna, tidak bermanfaat, minder. Kita harus mencamkan baik-baik ayat ini. Justru orang-orang itulah yang dipilih oleh Tuhan. Justru orang-orang kategori itulah yang dipakai oleh Tuhan. Yang bodoh memalukan orang-orang yang berhikmat, yang lemah memalukan orang-orang yang kuat, yang tidak terpandang akan dipilih untuk mengalahkan, meniadakan orang yang berarti. Untuk menegaskan sekali lagi Bapak Ibu, kita supaya memiliki motivasi yang benar, jangan segan-segan untuk sharing firman Tuhan, karena itulah suara Tuhan. Sampaikan dengan sederhana, sampaikan dengan keterbatasan kita, keterbatasan pengetahuan dan intelektualisme kita, tapi justru dengan keadaan seperti itu, Tuhan menyatakan karyanya, Tuhan menyampaikan firman-Nya, memperdengarkan suaranya, sehingga banyak orang diberkati, banyak orang disembuhkan saat didoakan. Mendengar suara Tuhan pakai Alkitab, mendengar suara Tuhan dari pengkhotbah. Yang ketiga, penutup. Matius 7 ayat 12. Ada di layar, tapi Bapak Ibu bisa membuka di handphone. Kalau sudah membuka Alkitab, akan saya bacakan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Izinkan saya mengulang kata-kata ini. Tolong Bapak Ibu perhatikan penuh kata demi kata.
Satu ayat ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat ini kedengaran sangat sederhana, simple begitu. Tapi semakin kita merenungkan ayat ini, ayat yang sangat berbobot, harus kita pertimbangkan dan harus ada dalam kehidupan kita. Hanya satu ayat, hanya satu Alkitab, maaf, satu kalimat maksud saya, mewakili seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yoel, Hosea, Yesaya, Yeremia, dan nabi-nabi yang lain. Kitab yang sedemikian banyak terwakili dalam satu kalimat ini. Kalau engkau mau orang lain melakukan sesuatu seperti yang kau ingini, maka kita harus melakukannya. Harus kau berbuat sama seperti orang lain ingin supaya mereka berbuat hal itu kepada kita. Kalau kita ini maunya orang datang tepat waktu, kita janjian jam 7 pagi, Pak jam 7 datang ke sini ya. Karena kita tidak mau menunggu. Kalau kita maunya seperti itu, maka kita juga harus berangkat sebelum jam 7. Jangan sampai kita ini maunya orang lain melakukan yang baik buat kita, tetapi kita tidak melakukannya. Itu arti dari ayat ini. Jadi orang ini konsekuen gitu. Pak, berkati saya. Tetapi orang ini tidak mau memberkati orang lain. Pak, dengarkan saya. Tetapi orang ini tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Mari kita renungkan ayat ini. Bukankah seringkali kita ini melanggar ayat ini? Kita maunya hal yang baik, meminta orang lain melakukan hal yang baik, tetapi kita sendiri tidak mau melakukannya. Kita sering ngomong kepada orang lain, tetapi kita sendiri sering ogah, enggan, menolak, mendengar teguran orang lain, mendengar saran orang lain. Terlebih-lebih, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita ini tidak sekedar menerapkan kekeliruan pelanggaran kita terhadap ayat ini kepada manusia atau sesama kita saja. Bahkan, catat, bahkan kepada Tuhan kita. Kita tidak mau membaca Alkitab, kita tidak mau berangkat ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, kita tidak mau berangkat ke komsel untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi, sekali lagi, saat orang ini berdoa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan dengarkan suaraku, Tuhan dengarkan kata-kataku, Tuhan dengarkan rintihanku. Dia sendiri tidak mau mendengar suara Tuhan, tapi dia minta dengan tidak konsekuennya. Dia meminta Tuhan mendengarkan suaranya dia. Lebih parah lagi, orang yang sama ini meminta Tuhan untuk melakukan hal-hal yang diinginkan sesuai dengan perintahnya dalam doanya. Tuhan,
dengarkan doaku, dan Tuhan sembuhkanlah saudaraku ini sekarang juga. Tuhan berkati usahaku ini, hari ini juga datangkan pelanggan utara, selatan, barat, dan timur sekarang juga. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Perintah, perintah, perintah. Tuhan di surga saat mendengar, kalau memakai pikiran saya, Anda ini minta saya melakukan hal-hal ini, A, B, dan C. Kamu sendiri tidak pernah melakukan perintahku. Kita renungkan ayat ini. Ayat satu kalimat ini mewakili kitab Taurat, mewakili kitab Nabi. Ayat yang luar biasa, sangat penting. Itulah yang sering kita langgar, yang harusnya menjadi hal yang acuan bagi kita. Mungkin pemain musik bisa maju. Jangan dianggap salah kalau para pendoa meminta sembuhkan hari ini. Betul, fine. Berkati aku hari ini, oke, boleh. Tetapi pendoa itu harus konsekuen. Saat Tuhan memerintahkan sesuatu, juga lakukan hari itu juga. Harus segera dilakukan. Untuk diminta untuk memberkati orang yang membutuhkan, lakukan. Jangan diundur-undur. Kalau meminta dalam doa, Tuhan mendengarkan, kita harus menjadi pendoa yang konsekuen. Menjadi anak-anak Tuhan yang konsekuen. Rajin mendengarkan suara Tuhan. Dan melakukan perintahnya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kita mengasihi Tuhan kita. Amin Tuhan. Mengasihi Yesus dengan segenap hatiku. Katakan, aku mengasihi Engkau. Mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap jiwa. Segenap jiwa. Lakukan ini. Merenungkan firman Tuhan. Siang dan malam. Siang dan malam. Pegang Ku firman Tuhan. pegang perintah-Mu. Lakukan. Lakukan. Engkau tahu ya Kau tahu Tuhan. ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Menyenangkan Tuhan. untuk menyenangkan hatimu. Ini kami, Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah dengan kebodohan pengkhotbah, firman ini boleh disampaikan
sehingga hanya firman-Mu lah yang bisa diterima oleh anak-anak-Mu. Kami boleh mendengar suara-Mu melalui kitab suci, melalui gereja kami, melalui komsel kami. Kami tidak mau milih-milih Tuhan, pengkhotbah kecil, pengkhotbah besar. Karena justru pengkhotbah yang dengan hikmat yang sederhana, Engkau sendiri akan bersabda buat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, Shalom warga kerajaan. Salah satu tanda bekerjanya iblis di dalam dunia ini adalah accusing atau pendakwaan, pemfitnahan kepada siapa? Kepada kita, para orang-orang percaya. Kerajaan. Salah satu tanda bekerjanya iblis di dalam dunia ini adalah accusing atau pendakwaan, pemfitnahan kepada siapa? Kepada kita, para orang-orang percaya ya, pada hamba-hamba Tuhan. Bayangkan saja orang sudah meninggal, dikorek-korek, dicarikan saksi-saksi palsu. Ini sungguh-sungguh terjadi saudara. Ada yang memang benar-benar salah, sudah mengakui, sudah diskor, sudah dihukum, masih dikorek-korek. Ya, saya tidak usah sebutkan lah siapa itu. Tetapi kita mau belajar bagaimana saya sampaikan minggu lalu. The God that stooping down. Tuhan yang membungkuk ke tanah. Di dalam Filipi pasal kedua dia berkata, segala dosa itu karena selfishness. Tuhan Yesus mengajarkan hidup yang selfless. Dia yang dalam rupa Allah, yang setara dengan Allah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Katanya orang tanya, di mana Yesus berkata I am God? Dia berkata I am. I am itu namanya Tuhan. I am who I am. Ehye eser ehye. Dan kita melihat bagaimana dia tidak menganggap kesetaraan, betul-betul stooping down, tapi mengosongkan dirinya. Kenoo. Ya, saudaraku, kenosis itu mengosongkan diri. Dan mengambil rupa seorang doulos, seorang hamba. Raja jadi hamba, betapa rendahnya. Lebih rendah lagi dan menyamakan dirinya dengan antropos, dengan manusia. Bahkan mati di antara kayu salib. Hari-hari ini kita melihat ketidakadilan juga di negara kita. Orang-orang yang model kayak Barabas malah dibebaskan. Ya, dan sebentar lagi akan bebas. Tetapi yang menyampaikan kebenaran dihukum seberat-beratnya. Jangan kecil hati. Itu tanda revival akan datang. Sebelum Yesaya 60, arise and shine. For your glory has come. Kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Sebelumnya harus terjadi ketidakadilan. Ketika ketulusan hati ditolak. Ketika yang baik jadi buruk, buruk jadi baik. Ketika keadilan mundur ke belakang. Itu yang sedang terjadi. Maka ketika musuh menyerbu. Dan Tuhan mendirikan sebuah standar. Ya, seperti angin yang ditiup dari tempat sempit. Ketika saya berada di Hong Kong, sebelum keluar rumah, saya mesti melihat hari ini badainya itu ukurannya berapa. Kalau saya mencapai ukuran tertentu tidak boleh keluar rumah. Karena apa? Karena begitu gedung-gedung tinggi dan sempit jalan-jalannya, itu kalau ada angin bertiup di sana kekuatannya lipat ganda. Jangan takut dengan ancaman, jangan takut dengan restriction, jangan takut dengan segala macam yang menghalangi kita. Karena janji Tuhan ketika keadilan sudah tidak ada. Ketika yaitu justru Yesus berkata orang mengira, membunuh kamu mengira loh. Membuat berbuat bakti bagi Allahnya. Saya tambah Allahnya, soalnya tidak sama saudaraku. Maka Tuhan roh Tuhan yang bekerja dengan dahsyat. Saya percaya revival yang dijanjikan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Tentang the greatest revival. The last great revival.
in Indonesia akan terjadi. Karena itu saya menunggu di Bali. Dan saudara menunggu di pos-pos saudara masing-masing. Kalau orang menantikan kedatangan Tuhan, dia akan menyucikan dirinya dari segala kecemaran. Tirulah Tuhan Yesus. The God that's stooping down. Dan tapi jangan lupa, dia bangkit dan menyatakan kebenaran. Saudaraku, bersyukur di Indonesia, saudara, sekali lagi jangan bilang Easter ya. Paskah pun itu agak keliru. Ini hari raya kebangkitan ya, yang kita rayakan tanggal 17 yang lampau. Dan saya percaya roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga bekerja dengan kuat pada Anda warga kerajaan. Be strong in the Lord. Rejoice, arise and shine. God bless you. Amen. Stay
Multimedia buat kita mau doa.